Halo semua, perkenalkan kami dari tim 327 Universitas Kristen Petra Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Felicia Sandi. Nama saya Angela Darlin. Nama saya Stella Stefani Rainata. Nama saya Kristabel Kesuma. Nama saya Peter Golda. Pada kesempatan kali ini, tim kami ingin menceritakan tentang cagar budaya SMAK Saint Louis Surabaya. Asal-usul pembangunan cagar budaya SMA Katolik Santo Louis Surabaya. Pada tanggal 12 Juli 1810, Romo Hendrikus Wanders datang dari Belanda untuk bertugas di Surabaya. Romo Wanders mendirikan rumah sekaligus gereja di Jalan Gatopat. Sejak Romo Wanders meninggal, pengembalaan di Surabaya diserahkan kepada Ordo Jesuit. Lalu, pada tanggal 9 Juli 1899, Pater Van den Elzen SD dan Pater Palings SD tiba dan ditempatkan di Surabaya. Pater Van den Elzen melihat bahwa misi di Surabaya tidak akan berhasil kalau tidak ada lembaga pendidikan yang bersedia mendidik anak-anak. Maka, Pater Van den Elzen berusaha melalui Broeder CSA dari Oudenbosch, Belanda, untuk berkarya di Surabaya mendidik anak laki-laki. Pada tanggal 7 Juli 1862, sekolah Katolik dibuka dan dimulai dengan 20 murid. Mereka memulai sekolah dasar ELS dengan menggunakan ruang kelas di sebelah Broederan. Sekolah ini semakin hari semakin berkembang sampai pada tahun ini. Tujuan pembangunan cagar budaya SMA Katolik Santo Louis Surabaya adalah sebagai lembaga pendidikan Belanda khusus anak laki-laki. Oke, kita masuk dalam perkembangan seiring zaman nih. Di sini ada 5 periode. Yang pertama, pada tanggal 7 Juli 1862, bangunan ini di sini mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali di bawah pimpinan ini namanya. Lalu periode yang kedua, pada tahun 1923, gedung ini mulai digunakan sebagai SD Santo Louis dengan nama di bawah ini. Kemudian berubah lagi menjadi SMP Mulo yang memiliki kepanjangan dari ini. Pada tahun 1942, Jepang datang menjajah Indonesia, sehingga banyak orang Belanda yang dibunuh, dipenjara oleh tentara Jepang. Lalu pada tahun 1943, sekolah ini digunakan untuk markas polisi istimewa yang dipimpin oleh Muhammad Yasin. Pada tahun 1950, Santo Louis berubah lagi menjadi SMA HBS yang memiliki kepanjangan dari ini. Setelah beberapa tahun gedung Saint Louis dipinjam untuk markas dan asrama polisi istimewa, pemerintah Indonesia mengembalikan gedung sekolah ke Broeder CSA sehingga dapat digunakan kembali sebagai sekolah. Sesudah orang Belanda pergi kembali ke negeri Belanda, maka dibukalah SMA berbahasa Indonesia. Pada tanggal 1 Agustus 1951, dimulai dan dibuka satu kelas SMA di salah satu ruang kelas dekat dengan asrama Broeder. Setiap tahun, kelas terus bertambah sampai seluruh gedung terpakai semua untuk pendidikan SMA. Inilah awal SMA Katolik Saint Louis yang merupakan transformasi dari Broeder School sejak tahun 1951. Inilah usia SMA Katolik Saint Louis dimulai. Pada tahun 1974, terhembus berita yang mengatakan bahwa SMA Katolik Saint Louis I akan diambil alih oleh pihak lain karena tidak mempunyai tenaga lagi untuk mengelola sekolah ini. Tetapi, dalam rapat kongregasi misi, Romo Michael Utama Purnomo mengusulkan agar sekolah ini diambil alih oleh romo-romo saja, dan usulannya pun disetujui. Setelah usulan disetujui, Romo Utama terpilih sebagai kepala sekolah. Pada tahun 1976, dibukalah pendaftaran siswa perempuan pertama kalinya, karena Saint Louis awalnya memang dikhususkan untuk pendidikan anak laki-laki.
pada tahun 1980 hingga 1981 terjadi suatu masa transisi dan kepala sekolahnya menjadi Romo V. Bivler CM dan nama sekolah ini menjadi SMA Katolik Saint Louis I. Setelah bertahun-tahun, SMA Katolik Santo Louis I Surabaya membagi kegiatan belajar dalam dua bagian. Pagi untuk siswa SMA kelas 1 dan 3, dan siang untuk siswa SMA kelas 2. Akhirnya pada tahun 2004 dimulailah pembangunan gedung baru. Tepat mulai tahun ajaran 2005, semua siswa SMA Katolik Santo Louis I Surabaya untuk pertama kalinya dapat bersekolah di pagi hari secara bersamaan. Jadi, perkembangan cagar budaya SMA Katolik Santo Louis I Surabaya seiring zaman melalui 5 periode. Pertama, Brother School perkembangan tahun 1862 sampai tahun 1922. Kedua, Brother School John Boulevard tahun 1923 sampai tahun 1950. Ketiga, SMA Katolik Santo Louis I Dr. Sutomo tahun 1951 sampai tahun 1974. Keempat, SMA Katolik Santo Louis I Lazaris tahun 1975 sampai tahun 2000. Kelima, SMA Katolik Santo Louis I Pagi tahun 2001 sampai sekarang. Alasan SMA Katolik Santo Louis I termasuk cagar budaya pada masa revolusi sekitar 10 November 1945. Bangunan ini dijadikan markas polisi istimewa dengan komandan MTT Jasin. Setiap hari, pasukan polisi istimewa ini mengadakan latihan baris berbaris di halaman sekolah. Gedung Santo Louis ini menjadi saksi bisu para pelaku sejarah kemerdekaan Indonesia di Surabaya dan menjadi cikal bakal Brigades Mobil, Satuan Kepolisian Brimob. Di bagian depan Santo Louis juga terjadi peristiwa pengibaran bendera merah putih yang pertama kalinya di Surabaya pada hari Minggu 19 Agustus 1945. Oke, sekian informasi yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Dadah!